Ngomong sama orang ngebosenin itu nggak enak. Ceritanya gitu-gitu aja. Hidupnya gitu-gitu aja. Topiknya gitu-gitu aja. Bahkan cara ngomongnya juga ya gitu-gitu aja. Bikin ngantuk, bosen, bahkan bikin lu pengen ninggalin tempat itu secepatnya. Tapi pernah nggak sih kamu mikir kalau jangan-jangan buat orang lain, kamulah orang membosankan itu? Ya semoga kagak sih ya. Nah, di episode ini kita bakal belajar tentang How to be Interesting dari buku yang ditulis oleh Oki Sutanto. Fun fact, ada loh studi di Inggris yang meneliti tentang orang-orang yang membosankan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi stigma tentang orang-orang yang dianggap membosankan dan bagaimana hal tersebut dapat memengaruhi mereka. Temuan utama dari studi ini adalah orang-orang yang dianggap membosankan umumnya tidak disukai dan cenderung dihindari. Bahkan, sejumlah partisipan penelitian menganggap bahwa mereka perlu mendapatkan kompensasi jika mereka harus menghabiskan waktu bersama orang yang membosankan. Studi juga menunjukkan sejumlah pekerjaan yang diasosiasikan dengan membosankan, yaitu analis data, akuntan, pajak atau asuransi, staf kebersihan, dan pekerja bank. Gimana? Udah mau ganti kerjaan belum? Selain itu, sejumlah hobi yang sering dimiliki oleh orang-orang membosankan antara lain tidur, menonton TV, mengamati hewan, dan matematika. Realitanya, kita suka orang yang menarik. Kita melihat orang yang menarik. Kita ingin berteman dengan orang yang menarik. Kita memprioritaskan orang yang menarik. Bahkan terkadang kita memuja orang yang menarik. Orang yang menarik memiliki pengalaman beragam serta menunjukkan ketertarikan dan rasa penasaran mereka secara tulus saat membangun koneksi dengan orang lain. Akhirnya, kita pun jadi ingin menghabiskan waktu kita dengan orang yang menarik. Ada perasaan nyaman dan menyenangkan saat menghabiskan waktu dengan orang-orang yang menarik. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana caranya menjadi orang yang menarik? Menurut buku ini ada beberapa cara. Yang pertama adalah dengan kesan pertama. Salah satu yang membentuk image bahwa seseorang itu menarik adalah bagaimana kesan pertama atau first impression orang tersebut di mata orang lain. Riset menunjukkan bahwa kesan pertama yang baik dapat membantu dalam mendapatkan pekerjaan, membangun hubungan yang lebih kuat, dan bahkan urusan mendapatkan pasangan. Lalu bagaimana cara melatih untuk membuat kesan pertama yang baik? Kamu bisa berlatih di depan kaca atau dengan teman yang bisa memberikan umpan balik. Latihlah bagaimana kita menyapa, berbicara, bersalaman, berkenalan, dan berinteraksi dengan orang lain. Tunjukkan sikap ramah dan terbuka. Kesan pertama memang penting. Namun, kesan pertama saja tidaklah cukup. Menjadi pribadi yang menarik erat kaitannya dengan kemauan belajar dan keberanian bereksplorasi. Orang yang menarik cenderung memiliki kemauan tinggi untuk belajar. Mereka suka mengulik hal-hal baru, entah melalui membaca, menonton, atau berdiskusi dengan orang lain. Jadi, jangan heran jika orang yang kita anggap menarik seringkali memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas. Dia bisa menceritakan hal-hal yang mungkin kita tidak ketahui dan membagikan perspektif yang belum pernah terpikirkan oleh kita sebelumnya. Orang yang menarik juga berani melakukan eksplorasi dan eksperimen dalam hidupnya. Mereka enggan terjebak dalam kehidupan yang monoton dan itu-itu aja. Mereka pun melakukan wisata kuliner, mencoba olahraga, dan aktivitas baru, bepergian ke tempat-tempat baru, dan terjun ke lingkungan atau pekerjaan baru. Mereka tidak segan keluar dari zona nyaman untuk mencari pengalaman dan pembelajaran baru yang menarik. Kadang memang penuh resiko, tapi seringkali it's all worth the risk. Sejumlah studi juga menemukan bahwa rasa ingin tahu atau penasaran menjadi salah satu kunci penting dalam memiliki hubungan interpersonal yang lebih baik. Dalam sebuah penelitian, partisipan dipasangkan dengan asisten peneliti untuk mengobrol santai selama beberapa menit. Sejumlah asisten peneliti diminta untuk mengobrol dengan penuh rasa penasaran. Sisanya diminta untuk mengobrol tanpa rasa penasaran. Setelah sesi mengobrol berakhir, partisipan diminta untuk menilai lawan bicaranya tersebut. Ternyata, hasil penelitian menemukan bahwa para asisten peneliti yang menunjukkan rasa penasaran selama sesi mengobrol dinilai lebih atraktif, menarik, dan dianggap lebih dekat secara personal oleh para partisipan. Kamu tahu nggak? Ada sebuah konsep bernama Luck Surface Area yang dipopulerkan oleh Jason Roberts.
Konsep ini menyatakan bahwa keberuntungan itu sebenarnya bisa dimultiplikasi secara terstruktur. Semakin banyak hal yang kita lakukan dengan passionate, dan semakin banyak orang yang kita ceritakan tentang suatu hal, akhirnya pintu-pintu kesempatan dan keberuntungan kita bertambah dengan drastis. Sebaliknya, semakin sedikit hal-hal baru yang kita lakukan dan semakin sedikit orang-orang yang kita ceritakan tentang hal tersebut, tingkat keberuntungan kita pun akan biasa-biasa aja. Nah, sampai di sini udah bisa ditarik benang merahnya belum nih? Gua coba kasih tahu ya. Orang yang menarik cenderung lebih penasaran, lebih ingin mencoba hal-hal yang baru, berani bereksperimen dan bereksplorasi, dan berani menceritakan hal tersebut kepada orang lain. Kabar baiknya, semua itu bisa dipelajari. Mulai dari sekarang. Setelah kamu dengerin podcast ini, kamu bisa langsung mencari tahu apa sih hal-hal yang kamu mungkin sudah sejak lama ingin kamu lakukan, tapi kamu nggak pernah berani lakukan. Mungkin karena satu dan lain hal. Takut diledek teman-teman misalnya. Oke, mungkin itu dulu sebagian insights yang bisa gue bagikan dari buku How to Be Interesting ini. Karena ya terkait durasi dan takutnya malah spoiler semua isi bukunya. Dan ingat, ini adalah ilmu terapan, bukan ilmu hafalan. Untuk menguasainya harus langsung kamu terapkan. Buat kamu yang sudah berani mencoba hal-hal baru, coba dong tolong sebutkan apa sih pengaruhnya untuk hidup kamu. Share di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kamu bila berguna dan sampai ketemu di podcast berikutnya. Dah.